Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa banyak orang rela begadang demi main game? Dari GTA, Skyrim, Red Dead Redemption, semuanya bikin kita betah berjam-jam depan layar. Padahal, sadar nggak, game terbaik itu udah dikasih gratis sama Tuhan. Namanya YouTube. Coba bayangin, apa sih yang bikin kalian jatuh cinta sama sebuah game? Kebebasan, petualangan, atau grafis yang realistis? Fun fact-nya, semua itu udah ada di kehidupan nyata. Menurut data Statista, rata-rata gamer di dunia habiskan 8 jam seminggu buat main game. Sebagian bahkan bisa lebih dari 20 jam. Buat apa? Buat kabur dari game nyata, hidup mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena main game itu cara paling gampang buat ngerasain adrenalin, kebebasan, atau jadi pahlawan tanpa harus keluar rumah. Menurut Psikologi Today, ini disebut Menurut Psikologi Today, ini disebut eskapisme, pelarian diri. Kita capek sama rutinitas, bosen sama drama hidup, akhirnya lari ke dunia game, lari ke dunia digital. Tapi, sadarkah kalian, kalau logikanya dibalik, kita justru punya real life game engine paling canggih. Kita ini ibarat avatar di metaverse ciptaan Tuhan. Kita dikasih tubuh, dikasih otak, dikasih kebebasan. Bahkan dalam Islam, manusia itu penduduk surga yang diturunkan ke bumi buat diuji, buat main game yang namanya dunia ini. Gimana? Keren banget kan? Jadi, kalau kalian suka game, itu sebenarnya bentuk daripada pelarian kalian. Contohnya, jika ada seseorang main game tembak-menembak, sebenarnya itu pelarian aja dari hidupnya yang penuh keterikatan, penuh aturan, dan sebenarnya dia itu butuh kebebasan, butuh adrenalin yang gak mampu dia wujudkan. Alhasil, dia lari dari hidup dengan masuk game. Otak kita itu unik, dia punya kemampuan untuk adaptasi. Tiada rotan, akar pun jadi. Sekarang gue tanya, apa yang lo suka dari game? Itu pasti gak jauh dari kata pelarian. Lo suka perasaan adrenalin dan sensasi bahaya, tapi aman. Karena kalau mati, ya udah, hidup lagi, main lagi. Lo suka karena lo jago, bisa kill 100 orang sampai buyah. Lo punya achievement, punya prestasi. Di situ makanya lo suka. Tapi di dunia nyata, kalian malah stuck di kamar. Ironis kan? Kita rela push rank, farming SP, gacha skin, tapi buat upgrade diri di dunia kita males. Padahal itu adalah game open world yang paling terbaik. Tanpa loading screen, mau kemanapun juga bisa. Mau naik gunung, bisa. Mau bangun bisnis, bisa. Mau belajar skill, bisa. Tinggal gas. Hidup ini grafiknya 4K lebih. Gak ada game manapun yang bisa ngalahin detail langit, aroma hujan, hangatnya matahari. Mark Zuckerberg, dia itu mencoba bikin sebuah game yang namanya Metaverse. Tapi, teknologi Tuhan udah ada jauh sebelum itu. Kita ini player utama yang kadang lupa tombol startnya ada di diri kita sendiri. Forbes bilang, salah satu kunci orang sukses adalah treating life like a game. Bikin goal, naik level, unlock achievement. Tapi, kenapa banyak yang tetap milih kabur ke game yang sifatnya digital? Karena di game, gagal itu nggak sakit. Di hidup nyata, gagal bikin malu. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Kalau kalian sabar, grinding di game, kenapa nggak sabar grinding di hidup nyata? Lihat Elon Musk, Dia player hidup yang main di mode hardcore. Gagal berkali-kali,
tetap respon. Bedanya, dia nggak cari save point, dia bikin save point sendiri. Dalam Al-Quran pun kita diajarin, hidup ini cuma permainan dan senda gurau. Tapi, kita punya misi buat jadi khalifah, buat jadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi next time, kalian buka game open world, tanya ke diri kalian sendiri, kenapa aku nggak bikin hidupku se-open world itu? Kenapa aku nggak bikin hidupku seseru itu? Kenapa nggak bikin petualangan di dunia nyata? Siapa tahu, momen epic kalian bukan di depan layar, tapi pas naik motor keliling Indonesia, atau bangun bisnis sampai jadi sultan beneran. Intinya, kita main game buat kabur dari hidup. Padahal, hidup ini adalah game terbaik. Jadi, mau lanjut jadi penonton di hidup sendiri, atau mulai jadi player yang main di full level. Kalau tadi kita sepakat hidup ini adalah game paling realistis, sekarang gue mau kasih kalian rahasia yang jarang banget dibahas. Bayangin di setiap game open world pasti ada cheat code, kan? GTA punya cheat, senjata, kebal, duit unlimited. Nah, hidup juga punya cheat, tapi kebanyakan orang nggak pernah baca manualnya. Pertanyaannya, cheatnya apa nih? Gue spill. Cheat di hidup itu namanya keyakinan. Doa plus tindakan. Kedengarnya basi. Sabar dulu. Gue nggak ngomongin doa formal doang, tapi power di balik kata-kata kita. Menurut penelitian di Harvard, kata-kata yang kita ulang terus bisa memprogram pikiran bawah sadar. Sama kayak kita masukkan kode di controller PS, pikiran kita juga bisa nge-cheat realita. Ini konsep di zaman modern dikenal dengan auto-suggestion. Kalian pernah lihat Elon Musk ngotot bikin SpaceX? Memang, walau awalnya ditertawakan, itu malah cheatnya. Keyakinan plus action gila-gilaan plus gak peduli diremehkan. Hasilnya, dia unlock level yang orang lain pikir gak mungkin. Lucunya, cheat kode ini udah diajarin ribuan tahun yang lalu. Dalam Islam, ada ayat, aku sesuai prasangka hamba. Artinya apa? Kalau kalian yakin kalian bisa, semesta atau Tuhan bikin jalan. Tapi kalau kalian pikir kalian itu udah pesimis duluan, cheatnya bakalan mati. Kenapa banyak orang gak sadar? Karena kebanyakan orang cuma save game, gak mau main beneran. Mereka berdoa, tapi gak percaya, bermimpi, tapi gak gerak. Cheat code itu butuh trigger yang namanya action. Satu rahasia lagi yang bikin mind blowing. Di Al-Quran, Tuhan bilang manusia itu khalifah, pemimpin. Ibarat game, kita inilah admin server di bumi. Tapi mayoritas orang lebih nyaman jadi NPC jalanin skrip hidup orang lain. Nggak percaya? Lihat ya, berapa banyak orang tiap pagi bangun cuma buat hidupin mimpi bos mereka. Padahal mereka bisa bikin server sendiri, bisa bikin quest sendiri, bisa bikin mood sendiri di hidup nyata. Yang lebih mind blowing lagi, cheat ini nggak bisa dicuri orang. Kenapa? Karena cuma kalian yang punya cheat kodenya. Kode itu apa yang kalian pikirin, apa yang kalian omongin, dan apa yang kalian kerjain. Kalau bisa sinkron, cheatnya bakalan aktif. Tapi kalau nggak sinkron, ya hidup kalian yaitu jadi berantakan. Jadi daripada ngarepin cheat di game virtual, mending unlock cheat di hidup nyata. Minta sama yang bikin game, Tuhan, tapi sambil jalanin skrip dulu sendiri. Percaya, minta, jalani itu cheat ultimate. Bayangin gini, kalau kalian pakai cheat ini, hidup kalian bisa kalian mood.
kalian bisa bikin jalan hidup yang gak ketebak. Endingnya kalian tulis sendiri. Lupa deh sama GTA, Minecraft, atau Genshin Impact. Gue mau bilang, real life cheat code ini gak akan kalian temuin di Google atau forum gamer manapun. Manualnya udah ada di hati kalian masing-masing. Tinggal kalian mau pencet tombolnya apa enggak. Lo ngerasa hidup lo ngebosenin, tapi lo bisa betah berjam-jam main game kayak GTA 5, Red Dead Redemption, ataupun Assassin's Creed. Aneh kan? Kita rela ngebuang waktu muter-muter keliling kota virtual, jadi gangster, pemburu hadiah, sampai raja bajak laut. Tapi giliran bangun misi dunia nyata, mager. Nah, gue kasih tahu rahasianya. Game open world itu bikin nagih bukan cuma karena grafisnya keren atau ceritanya dramatis. Sumbernya dari psikologi yang namanya flow. Kata Mihaly Csikszentmihalyi, susah ya namanya. Otak manusia tuh nagih sama tantangan yang pas sama skill. Lo jago nembak, main PUBG, bikin happy lah. Lo jago nyetir, main Forza Horizon, bikin lo betah karena skill lo match sama misi di game. Tapi di dunia nyata, kebanyakan dari kita main di game yang salah, gak cocok sama skill, misi gak jelas, reward gak kelihatan, makanya lo males. Bayangin lo introvert disuruh door-to-door sales, kan auto stress. Sama kayak orang jago tembak-tembakan disuruh main FIFA. Bosen kan? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin hidup lo seru kayak game? Rahasianya, lo harus jadi developer buat hidup lo sendiri. Bikin map, bikin quest, tentuin reward. Simple kan? Tapi ya gak segampang itu juga. Nah, biar makin kebayang, gue bawa satu contoh real. Gue pernah main game yang namanya Steel and Flash 2. Gamenya mirip banget kayak kisah Alexander the Great. Lo mainin jadi anak muda yang gak punya apa-apa, terus talukin kota, punya jenderal setia, punya istana, punya pengaruh. Seru banget kan? Gue rela berlama-lama bahkan sampai begadang main game itu. Karena di situ gue raja. Tapi satu momen gue sadar, gue gak mau game ini tamat gini doang. Gue pengen bawa hidupku kayak game ini. Gue delete game itu, terus gue mainin yang namanya hidup. Pakai blueprint yang sama. Gue harus bikin kerjaan bisnis, rekrut jenderal beneran, alias partner, tim, relasi. Gue punya misi harian, quest mingguan, reward bulanan. Gue petualang, gue dapat XP dari kegagalan. Gue coba meski hasilnya nol. Gue seperti yang kalian lihat, coba buat konten, malu, ya pasti malu lah. Ini aja udah jam 3 pagi. Gue ngonten, banyak orang yang belum bangun. Ini baru pulang kerja ini. Dan yang bikin gue tetap semangat adalah ambisi, bro. Gue pengen bikin kerajaan bisnis. Jadi kalau seseorang budak di masa lalu seperti Sultan Baibars saja bisa jadi raja, cuma modal pedang dan mulut. Masa lo kalah? Lo udah punya internet, YouTube, ilmu gratis, tool digital. Lo tinggal bikin map. Mau bangun income, di mana? Bikin quest. Bikin apa yang harus lo asah? Kumpulin pasukan. Siapa relasi lo? Dan yang paling penting, mainkan. Karena di dunia nyata, lo gak punya fitur load game kalau gagal. So, mau tetap jadi budak di kerajaan orang, atau jadi raja di kerajaan lo sendiri? Pilihannya cuma 2. Kalau lo mau video lain soal cara bikin hidup jadi game seru, strategi mindset,
dan cara bangun kerajaan lo sendiri. Jangan lupa like and subscribe, like dan nyalain lonceng, karena next video bakal lebih dalam lagi.